Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Krisdianto STMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Di sini saya Elisra Helis dengan NIM 444122089 dan rekan saya Naira Rahmasepia dengan NIM 444122088. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analisis SWOT dan Bisnis Model Canvas Produk Keripik Bayam Nimo. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini yaitu Nimom adalah merek lokal yang memproduksi camilan sehat berbasis bahan alami, seperti keripik bayam Nimom. Produk ini berfokus pada penggunaan bahan-bahan yang higienis tanpa bahan pengawet untuk menciptakan camilan berkualitas tinggi yang aman dan lezat untuk dikonsumsi. Nimom berusaha untuk memadukan kelezatan rasa dengan manfaat kesehatan, sehingga menjadikannya pilihan ideal bagi konsumen yang menginginkan alternatif camilan yang lebih sehat. Merek lokal ini telah tersedia di e-commerce Shopee dengan nama Nimom Official dan rating 4,9. Merek lokal ini juga setelah memiliki akun Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi produk. Selanjutnya, keripik bayam Nimom. Keripik bayam Nimom adalah camilan sehat yang terbuat dari bayam segar berkualitas tinggi, diproses secara higienis dan menggunakan bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet. Keripik ini menawarkan rasa gurih dan tekstur renyah yang memanjakan lidah, di mana produk ini memiliki 7 varian rasa, yaitu jagung bakar, salted egg, pedas, pedas manis, sambal matah, barbecue, dan original, yang dapat menyesuaikan selera konsumen. Dibalut dengan kemasan modern yang praktis, produk ini cocok untuk dinikmati kapan saja, baik sebagai teman minum teh, camilan di kantor, atau bekal perjalanan. Keripik bayam Nimom ini hadir sebagai pilihan camilan lokal yang tidak hanya enak, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat. Lanjut ke pembahasan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah teknik yang digunakan untuk memahami suatu posisi strategis dari suatu usaha atau bisnis dengan memetakan keempat elemen. Yang pertama yaitu elemen strength atau kekuatan yang menunjukkan keunggulan dari suatu usaha atau bisnis. Yang kedua yaitu ada weaknesses atau kelemahan yang menunjukkan faktor atau suatu hal yang perlu diperbaiki dari suatu usaha atau bisnis. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang, yaitu faktor yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas suatu usaha atau bisnis. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu faktor-faktor eksternal yang bisa menjadi hambatan bagi bisnis tersebut. Kita masuk ke poin pertama, yaitu strength atau kekuatan. Nah, produk ini menggunakan bahan alami tanpa bahan pengawet, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa ini itu merupakan camilan yang sehat dan aman dikonsumsi. Yang kedua, yaitu kemasan modern dan praktis, yang tentunya dapat meningkatkan daya tarik produk. Kemasan yang praktis juga akan mempermudah konsumen untuk membawa produk ini kemanapun. Dan yang ketiga, harganya terjangkau dan kompetitif, di mana harga dari produk ini yaitu di sekitar 10.000, sehingga bisa dijangkau baik oleh kalangan bawah sampai ke atas. Dan yang keempat yaitu memiliki rasa gurih yang khas dan disukai oleh konsumen. Selanjutnya, yang poin kedua yaitu ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama yaitu belum memiliki branding yang kuat di pasar nasional. Meskipun produknya berkualitas, kurangnya pengakuan merek di pasar membuat sulit bersaing dengan merek besar lainnya. Selanjutnya yaitu ketahanan produk bisa terbatas karena tidak menggunakan pengawet. Karena produk ini tuh alami tanpa pengawet, umur simpannya pun lebih pendek dibandingkan produk komersial lainnya. Sehingga ini menjadi tantangan dalam distribusi mungkin ke daerah yang lebih jauh. Di kemasan pun tertera itu hanya untuk 2 bulan. Dan yang ketiga yaitu pasar masih terbatas pada konsumen di platform e-commerce tertentu. Elemen yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, yang pertama adalah tren camilan sehat semakin diminati oleh masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ini terus meningkat, sehingga produk ini tuh tentunya memiliki peluang yang besar untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen yang peduli pada gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu potensi ekspansi pasar internasional dengan branding yang tepat. Nah, jika merek ini tuh dapat dikembangkan dan dipasarkan dengan baik, produk ini tentu berpotensi untuk merambah ke pasar internasional, terutama di negara-negara dengan permintaan tinggi untuk camilan sehat.
Dan yang keempat yaitu peluang kolaborasi dengan influencer atau komunitas pecinta makanan sehat. Tentunya bekerja sama dengan influencer atau komunitas itu dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan memperluas basis konsumen melalui rekomendasi yang terpercaya. Yang elemen terakhir yaitu threats atau ancaman. Poin pertama yaitu persaingan ketat dengan produk serupa di pasar camilan sehat. Tentunya banyaknya produk camilan sehat di pasar saat ini membuat persaingan itu menjadi lebih ketat, sehingga produk ini tuh harus terus berinovasi agar selalu relevan dan juga kompetitif. Yang poin selanjutnya, ketergantungan pada ketersediaan bahan baku atau bayam segar. Nah, ketersediaan bayam segar ini kan tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya mungkin nggak faktor cuaca yang berpotensi untuk mengganggu proses produksi dari bayam. Yang terakhir yaitu perubahan preferensi konsumen terhadap produk makanan, di mana seiring berjalannya waktu, preferensi konsumen ini bisa terus berubah, misalnya dengan munculnya tren baru atau perubahan gaya hidup yang tentunya dapat mempengaruhi permintaan dari produk ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas, yaitu merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menganalisis, atau memvisualisasikan model bisnis dari sebuah organisasi atau perusahaan. Di BMC sendiri terdapat 9 elemen, mulai dari customer segments, yaitu kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis. Lalu ada value proposition, yaitu nilai atau manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Ada channels, cara menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Lalu ada customer relationship, yaitu cara membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan. Lalu ada key resource, yaitu aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Lalu ada key activities, yaitu aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Key activity, lalu ada key partnership, yaitu kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung bisnis. Dan ada cost struktur, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Nah, di sini ada model kanvas dari keripik bayam Nimom, dan ini bisa dilihat eh, bentuk BMC-nya, dan selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci di slide selanjutnya. Nah, elemen pertama itu ada key partners, yaitu mitra utama. Di sini kita di keripik bayam Nimom ini bermitra dengan petani bayam lokal sebagai penyedia bahan baku, lalu supplier bahan tambahan seperti minyak, bumbu, dan kemasan. Ada juga platform e-commerce yaitu Shopee, toko oleh-oleh atau grosir, jasa ekspedisi untuk pengiriman produk, serta influencer atau food vlogger untuk promosi produk. Dan kedua ada elemen key activities atau kegiatan utama. Kegiatan utamanya itu di sini kita memproduksi keripik bayam, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, dan pengemasan. Lalu ada kegiatan promosi melalui media sosial dan e-commerce, kegiatan manajemen penjualan dan inventaris, serta ada kegiatan inovasi produk, mulai dari varian rasa dan kemasan dan lain-lain, serta distribusi dan pengiriman produk ke konsumen. Elemen yang ketiga yaitu value proposition atau proporsi nilai. Di sini ada nilai dari produk ini yaitu merupakan camilan sehat yang enak, bergizi tinggi dengan harga terjangkau, rasa gurih dengan teksturnya, lalu kemasan yang menarik dan praktis, produk lokal dengan kualitas premium, serta kemudahan akses melalui platform online. Yang elemen keempat yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Klinik Minimum ini memberikan berupa personal assistance, lalu juga penawaran dan promosi yang menarik, pelayanan yang ramah dan responsif, serta aktif memperbaiki kualitas dan layanannya. Yang kelima ada elemen channels atau saluran. Di sini ada salurannya itu ke toko oleh-oleh, lalu e-commerce yaitu Shopee, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, serta jasa kurir. Nah, yang keenam itu ada customer segmen atau segmen pelanggan dari
konsumen yang peduli dengan gaya hidup sehat, lalu pekerja kantoran atau mahasiswa, lalu ada keluarga dan anak-anak, serta penggemar produk lokal dan alami. Nah, yang ketujuh itu ada key resources atau sumber daya utama. Di sini ada bahan baku berkualitas seperti yaitu bayam segar. Lalu ada fasilitas produksi, mulai dari dapur, alat penggorengan, hingga mesin pengemas, tim produksi dan pemasaran, akun di platform e-commerce dan media sosial, serta modal untuk operasional dan inovasi produk. Yang kedelapan, yaitu ada elemen cost struktur atau struktur biaya. Di sini ada biaya bahan baku, mulai dari bayam, minyak, bumbu, hingga kemasan, biaya pemasaran dari iklan, influencer, dan promosi, biaya operasional dari listrik, air, hingga alat produksi, biaya distribusi, yaitu biaya pengiriman ke pelanggan, serta komisi atau biaya platform e-commerce. Dan yang terakhir ada elemen revenue streams atau sumber pendapatan. Pendapatan ini mulai dari penjualan langsung produk melalui platform e-commerce, penjualan paket atau hampers untuk acara tertentu, serta kolaborasi dengan mitra atau event promosi UMKM. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi kesimpulan. Nah, keripik Bayani Mom adalah produk lokal yang memanfaatkan bahan alami berkualitas tinggi untuk menciptakan camilan sehat yang higienis dan lezat. Berdasarkan analisis SWOT dan bisnis model Kanvas tadi, produk ini memiliki kekuatan pada kualitas bahan baku, kemasan modern, dan daya tariknya sebagai camilan sehat. Peluang untuk berkembang semakin besar dengan tren gaya hidup sehat dan potensi ekspansi melalui platform digital seperti e-commerce dan media sosial. Produk ini juga tentu masih menghadapi tantangan seperti persaingan dengan produk serupa, ketergantungan pada bahan baku segar, dan branding yang belum sepenuhnya kuat di pasar nasional. Dengan strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk, dan kerjasama dengan mitra strategis, keripik Bayam Nimom tentunya memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saingnya dan memperluas pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.